Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baik. Topik kita kali ini kemarin semalam ya. Mohon maaf agak telat kemarin. Update-nya saya ada update hari apa ya? Hari Minggu kayaknya. Hari Minggu atau hari Sabtu malam ya. Hari ini kita ngomongin sistem operasi karena juga saya berharap bahwa sebenarnya mata kuliah topik kita kali ini itu cukup ringan karena setiap hari Anda ketemu ya. Anda ketemu. Jadi sesuatu hal yang mungkin nggak perlu banyak ditanya sih sebenarnya. Teorinya sudah banyak berseliweran, tapi kita bahas apa sih yang dari sisi yang dari mana yang pengen Anda tahu sebenarnya tentang sistem operasi. Sistem operasi yang kita akan bahas kali ini ada dari dua sisi ya, ada dua sisi yaitu dari desktop dan dari mobile. Memang ada sisi yang lain Pak ya, mungkin Anda nanti bisa ngomongin tentang sistem yang untuk menggerakkan autonomous misalnya atau hal-hal yang lain ya. Anda mungkin nanti ngomongnya tentang microcontroller. Namun itu topik kita minggu depan. Nah, kita dari mobile ya, karena dari mobile maka masuknya ke handphone atau gadget. Kalau sistem desktop berarti ngomonginnya tentang apa namanya? PC desktop atau laptop gitu ya. Baik. Sudah ya. Nah, ini coba saya mulai dari sopo yang bersin ini. Ini ada suara apa tadi? Oke. Bisa saya lanjutkan? Baik, saya mau tanya nih sama kalian. Yang pernah ini ya, dijawab ya. Seperti biasa, di chatting dan di chat aja ya, ditulis ya. Nanti yang merasa seperti itu silakan tulis ya, jika tidak tuliskan tidak saja. Yang pernah menggunakan atau memiliki varian sistem operasi Linux, tuliskan saya. Yang tidak pernah merasa menggunakan varian Linux, tulis saja tidak. Oke. Nah, ini ketahuan ya. Mata kuliah PIK sudah nyoba berarti ya. Oke. Oke, hampir semuanya sudah pernah ya. Ada. Baik. Oke, saya. Baik. Saya ganti pertanyaannya. Ya, ini saya sudah tahu nih. Hampir semuanya sudah nyoba karena pasti mata kuliah wajib mewajibkan untuk mencoba. Saya ganti pertanyaannya. Ya, jadi nanti saya pembahasannya udah tahu ya, berarti sudah pernah nyoba, bahasanya gitu. Baik. Yang kedua, yang pakai Linux sehari-hari, untuk kesehari-harinya siapa? Kasih tahu saya. Tulis saja saya gitu, atau yang lain lah. Saya Pak gitu. Yang pakai Linux untuk kegiatan sehari-hari. Saya pengen tahu orangnya. Linux Pak gitu. Tulis saja Linux sama distronya. Ada? Mas Has apa nih? Mas Hasbi. Mas Hasbi? Hawarizmi. Pakai Linux sehari-hari Mas?
Iya. Oke. Variannya distronya apa Mas Hasbi? Ya. Distronya apa? Android kalau tidak salah, bukannya berbasis Linux juga ya. Oke. Oke. Baik, berarti cuma Mas Hasbi aja yang sadar ya. Oke. Terima kasih Mas Hasbi. Ya. Ya, baru saya mau kasih clue-nya. Oke teman-teman, ya salah satu sistem operasi yang mungkin kalian mungkin hampir semua orang pakai, yang kecuali nggak pakai Android. Jadi kalau kalian merasa sudah pernah pakai Android, maka Anda sudah pakai varian dari Linux ya. Jadi salah satunya adalah Android, itu salah satunya. Faktanya memang begitu. Jadi Android dibangun dari base-nya, core-nya dari Linux ya. Nah, itu yang kita akan bahas. Nah, di materi saya sudah ada, jadi Anda bisa lihat sistem operasi sesuai dengan urutannya. Kemudian dari desktop ya, ada tertawan paling tua itu ada Unix, ada MS-DOS, kemudian ada Mac-OS, ada Windows, kemudian ada Linux, ya cukup baru ya ternyata ya. Kemudian ada Sun Solaris, kemudian ada yang terbaru Chrome OS. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahkan, silakan. Mungkin siapa tahu ini nggak update lagi data saya gitu. Kemudian untuk sistem operasi mobile itu zaman dulu dia masih pakai Java, walaupun Java itu sebenarnya bahasa pemrograman. Namun dia bisa menjalankan packagingnya ya. Jadi kayak seperti itu, jadi bisa membuat sebuah aplikasinya gitu ya, bahasanya gitu. Kemudian ada Windows Mobile, ini urutannya nggak ini acak ya. Jadi saya nulis acak aja. Kemudian ada Windows Mobile, jadi dulu namanya Windows Phone. Enggak cuma ada di Nokia saja, dulu sempat ada di Sony Ericsson Aspen kalau nggak salah namanya, saya lupa. Ada beberapa juga varian lain juga yang menggunakan Windows Phone. Kemudian Symbian, ini pasti sudah pada tahu nih yang pernah dulu SMA pegang handphone ya. Nah, handphonenya paling bagus tuh biasanya Nokia gitu ya. Nokia seri tinggi itu biasanya sudah pakai Symbian semua. Oke, kemudian ada macOS, Anda sudah tahu. Ada iOS ya, yang punya adalah Apple. Ada WebOS. WebOS ini sistem operasi berbasis Linux juga sebenarnya, yang akhirnya diakuisisi oleh HP. Namun dia dipakai di TV LG ya, ada di LG itu. Ini WebOS. Jadi TV smart TV itu, nah di situ ada namanya WebOS. Kemudian ada isu terbaru, ini pakainya adalah Ubuntu Touch ya, ada Ubuntu Touch, ini Linux Ubuntu, nama Ubuntu Touch. Dulu namanya Ubuntu Phone nama projectnya. Saya sempat ngikutin dulu. Namun nggak bisa nyoba karena dulu spesifikasinya untuk hardware cukup tinggi, jadi saya belum buat untuk mencari spesifikasi yang seperti itu ya sudahlah. Akhirnya sekarang nama projectnya jadi Ubuntu Touch dan sekarang sudah mulai menyesuaikan ya. Kemudian ada BlackBerry, Anda sudah tahu BlackBerry yang dulu sempat terkenal ya dengan RIM-nya ya, dikembangkan oleh RIM ya. Ini BlackBerry. Kemudian ini ada Maimo, ini sempat dipakai di Nokia seri komunikator ya, N900, N800 dan seterusnya. Kemudian ada yang paling tua juga namanya Palm OS, mungkin sudah nggak dipakai ya. Ini sudah agak lama nih. Personal Digital Assistant namanya ya, atau asisten pribadi. Kemudian ada Android, nah yang kita sudah pakai sampai sekarang. Ingat ini pure Android yang seperti ini ya, yang kalian pakai yang sekarang kan menggunakan casing lah bahasanya. Casingnya tergantung dari produsen masing-masing ya, untuk meminat pasar ya lebih tepatnya. Baik. Dari sini sudah ada yang mau bertanya lagi ya? Jika ada pertanyaan baru selain yang ada di Waskita, silakan nanti chat aja saya ya. Karena pertanyaannya kayaknya nggak banyak banget ya. Coba ada 16 orang yang tanya, entah yang tanya beneran atau cuma tanyaan aja. Baik, di sini dulu ya. Oke, saya bahas dari pertanyaan pertama. Apa mungkin untuk perangkat dengan sistem Android diinstal dengan sistem operasi seperti iOS? Kalau perbandingannya nih, pertanyaannya dari Mas Mbak Mas ini, Vesha.
Mas ya? Mas ya? Saya, Pak. Oh ya. Mungkin nggak perangkat dengan, jadi ini kalau dari saya lihat pertanyaannya Mas, ini tanya handphonenya bisa diinstal pakai sistem operasi lain gitu nggak gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jawabannya tadi bisa ya, karena salah satu sistem operasinya sistem operasi yang tadi saya tulis itu ada namanya tadi ya Ubuntu Touch ya, pakai Linux. Dulu sempat ada namanya Firefox OS waktu itu, dulu ada. Tapi saya nggak tahu sekarang keberadaannya kemana itu. Entah masih ada nggak proyeknya. Tapi jawabannya secara teknis bisa Mas. Ya. Ada kendala Pak? Ya jelas. Bedanya dari sistem desktop yang kita pakai di handphone itu dia lebih simple. Jadi cara nginstalnya itu disesuaikan dengan hardware-nya dulu. Beda sama apa namanya? Sama sistem desktop ya, sistem desktop itu softwarenya sudah disiapkan dengan berbagai macam hardware atau arsitektur. Ya, Anda bayangin aja satu source Windows 10 Anda bisa pakai di Intel, Anda bisa pakai di AMD, sama ya? Ya kan? Masih sama kan sumbernya, tapi bisa semua ya. Terus di dalamnya pun beda-beda. Ada yang PCI-nya satu, PCI yang lebih lama dan seterusnya, dan semuanya bisa. Jadi yang menyesuaikan nanti adalah si drivernya. Tapi kalau di mobile mereka harus menyiapkan khusus untuk perangkatnya juga. Oh ini perangkat si Nokia sekian. Nah, yang disesuaikan apa? Nanti drivernya A, drivernya B, drivernya C yang ada di perangkat tersebut sudah diinkludkan. Beda sama di Windows di desktop. Di desktop itu sistemnya dia sudah nyiapin semuanya. Terserah mau dipakai atau enggak. Ya, jadi dia detect dulu. Oh nih drivernya yang ini nih. Nah itu baru dipakai. Jadi kayak gitu ya Mas ya. Kalau pertanyaannya apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa diinstalin punyanya iOS? Enggak kayaknya Mas. Karena si iOS itu harus detect chipsetnya dulu. Baru dia bisa install ya. Gitu ya Mas ya. Baik, pertanyaan kedua nih banyak juga nih pertanyaannya. Bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak komputer bekerja sama? Bekerja sama itu maksudnya gimana nih? Yang tanya siapa nih sebentar? Yang tanya Mas Yakis ya bener ya? Pakai C, Yakis ya. Jadi tanya bekerja sama lah gimana? Pakai MOU Mas ya. Pakai surat C. Kerja sama ya. Bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak komputer bekerja sama? Ya. Secara teknis begini Mas. Perangkat keras tersebut menyediakan hardware-nya ya, jelas ya namanya hardware. Dia menyediakan medianya. Mulai dari jalurnya, mulai dari media penyimpanannya ya, Jadi semuanya seperti itu. Lalu softwarenya ada di mana Pak? Softwarenya ada pada pengelolaan. Jadi cara pengelolaannya yang nanti topik ini detailnya ada di hardware organisasi dan arsitektur komputer. Gitu. Contoh dulu deh. Contoh kerjasamanya gimana nih? Contoh kerjasamanya pada penyimpanan pada media flash. Media flash itu banyak ya, SSD, RAM dan sebagainya. Jadi di situ ada namanya algoritma penyimpanan. Karena jumlah memori yang terbatas, maka softwarenya harus ada algoritma penyimpanan dalam bentuk logika. Nah, logika itu bisa disebut sebagai software lah, boleh. Gitu ya. Nah, perangkat keras itu cuma menyediakan tempatnya. Tempatnya ada 10 Pak, tapi yang mau dipakai, yang mau disimpan itu ada 200. Nah, gimana caranya? Ya bergantian. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya, jadi organisasi dan arsitektur nanti kita bahas di mata kuliah yang berbeda. Kalau secara garis besar bagi perangkat keras kerjasamanya adalah perangkat keras menyediakan lokasinya, tempatnya, perangkat lunak itu yang mengatur perjalanan datanya.
Apakah sistem operasi yang kedua nih, pertanyaan yang kedua. Apakah sistem operasi mobile atau telepon genggam lebih aman daripada desktop? Enggak lebih aman. Semua perangkat device yang online tidak ada yang bisa menjamin aman. Jawabannya itu. Mau pakai apapun itu. Mau pakai Linux ya sama. Jika Anda melakukan koneksi ke internet, maka kemungkinan terkena serangan itu ada. Ya, entah apapun nama softwarenya, kecuali kalau Anda nggak online, ya, itu aja. Jika Anda ingat-ingat, pernah nggak ada yang pernah kena virus nggak komputernya di sini? Ada yang pernah kena virus nggak komputernya? Coba boleh tahu nggak? Sharing pengalaman deh. Siapa yang pernah kena virus komputernya? Chat aja saya. Virus, komputernya kena virus, laptopnya kena virus, HP-nya mungkin kena virus gitu. Coba kasih tahu saya di sini. Berapa orang nih? Ada berapa orang nggak yang pernah kena virus nih di sini komputernya? Belum pernah? Ada yang belum pernah kena virus? Urung expert mas. Newbie berarti kan nih komputer, karena tahu kena virus komputernya. Ada. Semua yang terjadi, rata-rata yang terjadi itu pasti karena transfer data, ya. Entah itu dari internet, entah itu dari flash disk, atau dari hal yang lain. Jadi kalau ditanya virus, bagaimana Pak cara mengamankan komputer biar tidak terkena virus? Jangan connect kemana-mana, udah gitu doang jawabannya. Kemana-mana itu termasuk flash disk loh ya, termasuk apapun itu. Flash disk dari temennya dari kantor atau dari warnet misalnya, ya sama aja. Itu. Jadi kalau tanya mana yang nggak ada sistem operasi yang aman itu, nggak ada. Semua punya resikonya. Walaupun yang satunya resikonya lebih kecil, yang satunya lebih besar, ya itu seperti itu. Tapi resiko itu tetap ada. Dulu WhatsApp itu dibilangnya paling aman, malah kemarin ada yang ngebobol, itu kan banyak cara yang begitu. Ya. Jadi itu yang kalau di mobile yang seperti itu ya contohnya. Dulu kan sempat jadi viral karena handphone salah satu petinggi Amerika itu bobol, bisa ketahuan datanya hanya karena dikirimin video kalau nggak salah di WhatsAppnya. Nah si videonya disusupin sama worm, itulah kenalah situ. Jadi nggak ada yang aman. Mau Mac OS mau Linux juga sama. Ya. Katanya Linux nggak bisa kena virus Pak. Kata siapa? Di Linux juga ada antivirus kok. Sama jawabannya. Ya. Mengapa programmer lebih suka memakai sistem operasi Linux? Nah ini nih. Oke. Mengapa BlackBerry OS jarang digunakan saat ini? Oke, saya bahas satu-satu. Yang tanya Mas apa nih? Refdian ya, Mas Refdian. Ada ya Mas ya? Saya perempuan Pak. Maaf ya Allah. Kalau nggak kelihatan wajahnya itu kayak gini ya Mbak. Ya kan? Nah kan jadi salah paham kayak gini. Mbak Ref ya. Punya teman programmer Mbak. Kok bisa tahu programmer lebih suka operasi Linux Mbak? Pernah baca artikel gitu Pak. Oh gitu baca artikel ya. Oke. Kalian tahu Pak Arif Akbarul Huda? Hah? Nggak tahu? Kelas ini coba saya tanya, ini beneran loh saya tanya. Ada yang tahu Pak Arif Akbarul Huda? Kalau ada tolong open mic deh. Serius nih. Mas Hasbi nggak tahu Pak Arif Akbarul Huda? Tahu nggak? Geleng-geleng kepala aja kalau nggak tahu. Tahu nggak Mas? Mas Vesya? Tahu nggak Pak Arif Akbarul Huda? Kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Ini video ini saya share sama beliau ya nanti ya. Ya Allah Gusti, nanti cari profilnya ya. Beliau itu sekretaris jurusan informatika Amikom Yogyakarta loh. Sekjurmu loh itu. Dan saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas ketua jurusan
teknik informatika Amikom Yogyakarta. Nah lo, sekjurmu bukan sekarang jadi kajur lo sekarang, karena sekjurnya Bu Winda lagi cuti, ya kan? Masa kalian nggak ngerti sekjurnya? Saya mau ketawa dulu nih. Ya Allah, ini ceritanya mandek di sini nih. Ya Allah, oke. Balik ke topik ya. Kenapa saya nyebutin beliau? Beliau adalah salah satu mantan praktisi atau mantan programmer yang mungkin juga masih sampai sekarang masih kebawa programmingnya. Salah satu banyak layanan yang diciptain sama beliau di informatika.amikom.ac.id. Layanan pengecekan nilai, layanan mahasiswa itu kebanyakan yang menciptakan atau mem-create diketik benar-benar diketik di coding itu di Pak Akbarif Akbar Huta. Nanti kalau kalian urusannya sama kemahasiswaan di jurusan pasti ketemu beliau. Dan kalian nggak tahu orangnya, nah lo tak catat nih IF09, orang ngerti Pak. Besok kalau ketemu kon kenalan kayak kalian tuh. Nah. Beliau ini saya mau ngomong ini, beliaunya itu adalah programmer dulu memang programmer, dan yang saat ini sampai bisa dipakai itu Happy Car. Dia punya apa namanya startup namanya Happy Car. Dia salah satu back endnya. Dan beliaunya pengguna Ubuntu. Oh, istiqomah dia waktu itu. Waktu jadi programmer dia istiqomah jadi pakai Linux. Lalu saya tanya, kenapa harus pakai Linux? Katanya gitu kan. Nah, ini biar tahu jawabannya kan real nanti. Karena, nah ini jawabannya dia gampang. Karena pekerjaannya berhubungan dengan extend yang ada pada Linux, yaitu lebih mudah untuk mengupdate si Android-nya. Kalau dia ngomongnya Android ya waktu itu. Jadi beliaunya programmer Android kan turunannya dari Linux, nah, maka lebih familiar atau lebih optimal itu menggunakan si Linux, gitu ya. Ada nggak Pak programmer yang lain? Oh ada, programmer yang pakai macOS banyak. Coba tanya dia pakai apa? Kenapa ada pakai macOS? Oh, karena pekerjaan saya bikin aplikasi untuk Apple Store. Ya mau nggak mau pakai macOS, ya jelas. Loh emang nggak ada Pak yang pakai Windows? Ada, yang pakai Windows juga banyak. Bikin apa Pak? Banyak, yang bikin web itu juga banyak. Tapi kebanyakan mungkin pakainya Linux gitu. Kenapa banyak disuka developer? Karena saya juga pakai ya. Walaupun saya belum developer ya. Kenapa Linux yang dipakai? Karena lebih suka kepada performanya. Jadi nggak macam-macam lah istilahnya gitu. Nggak terlalu banyak fitur yang menurut mereka nggak penting. Di Windows itu menurut para programmer ada banyak fitur yang nggak penting bagi mereka. Saya butuhnya ini doang kok. Kalaupun mereka pengen, kalau bisa pakainya cuma browser, ya paling cuma pakai browser doang ngetiknya gitu loh. Itu aja. Jadi masalah itu ya banyak. Makanya coba tanya temennya atau punya teman programmer, kenapa kok pakainya Linux? Kenapa kok nggak pakai ini? Ya karena dari projectnya, biasanya ada yang bilang gitu. Dari project leadernya pakai Linux Pak. Ya jadi harus compile-nya pakai Linux, lebih mudah di situ. Kok pakai Linux? Ya karena pakai Android Pak. Nah, ya itu dah. Jawabannya di situ. Gitu ya Mbak ya. Oke, mengapa BlackBerry OS jarang digunakan saat ini? Pasar, karena masalah pasar. Ini masalah egoisme pasar. Jadi BlackBerry dulu berjaya karena dia lebih aman katanya. Sampai saking amannya Pak, ini cerita beneran nih. Ini saking amannya, orang yang mau masuk ke servernya RIM ya atau yang BlackBerry Messenger itu sampai nggak bisa. Dia mau masuk ke servernya aja nggak bisa. Itulah alasan kenapa waktu itu perusahaan BlackBerry itu tidak jadi membuat pabrik server di Indonesia. Akhirnya dia geser ke Singapura. Karena regulasi di Indonesia mewajibkan pihak Indonesia bisa mengakses database punyanya BlackBerry Messenger. Tapi dari perusahaannya dia mengatakan bahwa nggak bisa Pak, saya saja mau masuk aja nggak bisa Pak, karena saking amannya. Itu.
Nah itu yang akhirnya membuat BlackBerry itu nggak jadi masuk server di Indonesia atau bikin server di Indonesia. Akhirnya bikinnya di Singapura. Jadi kalau kalian pernah punya BlackBerry kalian itu BBM Messenger-nya itu dikirimkan ke Kanada dulu, baru nanti kembali lagi ke Indonesia. Kalau kalian kirim temennya di Indonesia. Waktu itu servernya cuma di Kanada. Semoga nggak salah. Ya, ini di situ. Nah, dari situ kan akhirnya masalah popularitas muncul tuh. Ada opsi lain tuh. Kan kalau BlackBerry kan eksklusif ya. Kalau mau pakai BlackBerry Messenger harus punya BlackBerry-nya waktu itu, benar ya? Ya mau nggak mau kan orang harus beli. Padahal device-nya nggak semurah itu, gitu. Sampai dibela-belain utang, beli apa namanya BlackBerry. Dulu saya kok nggak ngapain. Saya satu-satunya mungkin ya yang nggak pernah pakai BlackBerry. Beneran, saya jujur nggak pernah pakai BlackBerry. Walaupun dulu pernah kepincut mau beli gitu. Tapi buat apa ya? Hanya gara-gara fitur BBM aja. Namun tiba-tiba karena pasarnya kalah dengan Android, mau nggak mau terlambat sih sebenarnya. BlackBerry membuat aplikasinya bisa diakses di Android waktu itu. BlackBerry Messenger for Android. Ya, piye rasane BlackBerry-mu diping karo HP Cino, nah itu jawaban semono. Yang harganya cuma 1 juta ngeping ke harga yang 5 juta waktu itu. Kan sama fiturnya waktu itu. Ya, Indonesia itu termasuk terlambat masalah hype-nya BlackBerry. BlackBerry di luar negeri itu nggak dipakai buat anak muda. Yang pakai anak mudanya sana Apple semua. Yang pakai BlackBerry di luar negeri itu orang-orang kantoran, Mas. Karena membuat dia kan sebagai pengganti PDA waktu itu, ya PDA, Personal Digital Assistant, ngomongin jadwal dan sebagainya. Nah dulu yang orang pakai BlackBerry di luar negeri itu dianggap kuno, karena orang-orang tua aja yang pakai BlackBerry seperti itu, yang biasa pakai QWERTY gitu. Sekarang udah full touchscreen, nah udah kalah saing. BlackBerry aja terlambat tuh ngeluarin yang full touch. Mungkin kalau duluan ngeluarin full touchscreen mungkin masih bisa bersaing sampai sekarang. Gitu ya. Itu Mbak. Ini cerita-cerita aja, share pengalaman ya. Baik. Selanjutnya pertanyaannya dari siapa nih? Rois Fatoni. Banyak sebenarnya. Seperti memo Ubuntu TOS dan zaman sekarang tidak terdengar ya, tidak terdengar lagi namanya. Apakah sistem mobile tersebut berhenti untuk dilanjutkan karena kalah bersaingnya dengan SO Mobile yang sedang tren sekarang? Ya, jawabannya ya. Yang saya mau ralat adalah Ubuntu Touch. Ubuntu Touch ini masih berlanjut. Ya, ini sampai sekarang masih berlanjut proyeknya. Anda silakan cek aja. Dulu namanya adalah Ubuntu Mobile. Ya. Namun sekarang sudah diganti menjadi Ubuntu TOS. Jadi project nih. Linux kan dikembangkan oleh jejaring komunitas. Nah ini termasuk, kenapa sih nggak Linux bikin mobile gitu kan? Ya tinggal tunggu aja mainnya, bener nih. Saya udah dulu sempat ada yang tanya, kenapa nggak ada Linux? Ada, cuma memang basisnya project ya, karena sistemnya dari sistem lisensinya kan juga sama seperti itu. Sistem project yang dikembangkan oleh komunitas. Dan ya ada sih Linux, yaitu Android yang sekarang yang jadi itu kan juga dari Linux gitu. Nah ini kebetulan ada Ubuntu juga, varian dari Ubuntu untuk ngeluarin kayak gitu. Kemudian WebOS ini juga sekarang hampir kalah dengan si Android ya. Lebih efisien aja karena sudah R&D-nya sudah lama, tapi ini masih ada WebOS ini. WebOS. Ini open source edition sekarang. Dulu closed source sebenarnya. Ya, masih ada ya. Jadi bukannya memang nggak terdengar karena memang pasarnya belum bukan di sini, Mas. Kalau Maemo itu kan sistem operasi yang digunakan oleh Nokia Komunikator. Masih tahu nggak Nokia Komunikator? Ada yang tahu nggak? N900 Nokia itu. Nah ini loh, yang kayak full touchscreen dibuka. Jadi kalau dulu handphone orang kaya lah ya, orang-orang bisnis tuh yang gede ya, udah zamannya HP-nya kecil-kecil, full touchscreen semua, itu sudah masih pakai yang kayak gitu. Itu yang seperti ini. Ya sempat saya pernah nyoba itu punya Pak D saya tuh. Komunika. Jadi
Keren aja sih kalau pegang itu waktu itu. Cuma gede banget emang. Jadi bukan ini ya, bukan nggak terdengar, tapi masih berjalan lanjut. Namun di dua ini ya, Ubuntu TOS dan WebOS itu masih berlanjut, namun di segmen tertentu. WebOS punyanya LG no ini punyanya dipakai di monitor di TV-nya LG, smart TV-nya LG. Tapi sekarang sudah kebanyakan pakai Android kan ya. Apakah versi Android Jelly Bean ke bawah masih bagus dipakai di tahun 2022? Mas Yopi, ya. Mas Yopi boleh tahu nggak versi Androidmu berapa sekarang? 10. Oke, 10. Jelly Bean seri keberapa, Pak? 4 ya. 4 ya. Oke. Kok 4 sih? J coba cek nih. Nah, lagunya nih. Jelly Bean itu berapa tuh? 2, 3, 4 ya? 4. KitKat itu 4 ya? Enggak, KitKat itu 4.4 itu. Yang 5 kan Lollipop. Jadi versinya seperti itu. Ya, enggak, ini pertanyaannya coba ngetes saja. Kita cek aja dulu. Pertanyaannya adalah apakah versi Jelly Bean ke bawah masih bagus dipakai tahun 2022? Jawabannya enggak. Alasannya karena aplikasi yang beredar sekarang sudah supportnya minimal di atas Jelly Bean. Itu alasannya seperti itu. Tapi kalau kalian masih mau menggunakan Jelly Bean ke bawah, maka mau nggak mau aplikasinya harus menyesuaikan. Ya mau nggak mau harus menyesuaikan. Itu yang terjadi. Yang sekarang terjadi sebenarnya kan yang diupdate adalah aplikasinya, nggak sistem operasinya, aplikasinya yang diupdate. Nih saya kasih fakta. Anda tahu game Honkai Impact? Tahu? Ada yang tahu Honkai Impact nggak? Di online nih, saya pengen tahu. Ada yang tahu? Ada yang main nggak Honkai? Ada nggak? Ada tuh, Mas Alam mainnya. Ada ya? Ada tahu ya? Ya itu satu perusahaan sama Genshin Impact. Nah, tahu ya Genshin, tahu ya? Nah, game mobile yang cukup berat waktu itu. Pertama kali saya install itu di handphone ini, Mas. Redmi 4X. Jalan, zaman itu loh ya, Kenapa? Karena memang spesifikasinya masih segitu waktu itu. Redmi 4X serius ini, masih jalan. Ini HP-nya masih ada, ini saksi hidupnya masih ada. Kalau enggak cari aja channel saya tuh, masih ada tuh di channel saya tuh, kasih tahu. 4X ya. Redmi 4X masih jalan. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu mereka melakukan optimasi dan akhirnya sistem OS-nya pun juga harus dioptimasi. Mau nggak mau kan update kan? Ya sudah, update. Maka pertanyaan tadi relate tuh. Pertanyaannya Mas tadi relate tuh. Masih bagus nggak? Pertanyaannya nggak bagus karena nggak optimal sudah. Pasti nggak optimal. Saya sempat nginstall lagi itu tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 2018-nya gitu. Sempat saya reset kan, saya install ulang gitu. Mulai nge-lag ini. Nah, ini sudah lah. Ya sudah nih, udah nggak bisa nih. Udah nggak support lagi nih 4X. Padahal kalau sekarang udah nggak bisa jalan, udah. Nah, itu juga berlaku sama beberapa aplikasi di luar, sama. Jadi butuh contoh lagi, misalkan Google Chrome. Nah, Google Chrome itu dia pemilih tuh. Kalau enggak variannya enggak sesuai dia enggak mau tuh. Nah, itu yang terjadi ya. Beberapa memang ada. Kalaupun berhasil menginstal Jelly Bean pada gadget yang sekarang, pasti Jelly Bean-nya ngasih tahu, ini waktunya update gitu. Pasti kayak gitu tuh. Nah, mau enggak mau harus dia update. Apakah Windows 11 lebih ringan dari Windows 10? Jika tidak, apakah bisa Windows versi selanjutnya lebih ringan dari versi sebelumnya? Nah, ini jujur saya belum nyoba Windows 11. Ya, komputer saya belum support untuk, kebetulan komputer saya yang di blacklist ya. Pakai AMD Radeon. Pakai AMD Ryzen seri pertama itu ke blacklist, jadi nggak bisa ke update. Padahal Windows saya original
udah minta update ke 2011. Nah, pertanyaan apakah Windows itu lebih ringan, saya belum bisa jawab. Dari experience beberapa teman sebenarnya ada beberapa fitur yang mungkin ke disable ya, jadi mau nggak mau ada yang nggak nyaman lah untuk melakukan pekerjaannya. Tapi teman-teman merasakan itu masih sama aja. Ringan itu dalam hal apa dulu? Nah, ini kita ngomongin masalah efisiensi misalnya. Kalau ngomongin masalah efisiensi, banyak cara untuk mendapatkan kesan ringan. Banyak cara untuk mendapatkan kesan ringan. Contoh, ada yang pernah pakai Windows 7 nggak? Masih? Masih ya? Ada yang di kelas katanya satu, ada orang. Ada yang pernah pakai masih pakai Windows 7? Nah, kalau shutdown berapa lama? Matinya layar berapa lama? Kalau shutdown loh. Ya. Di zaman masih belum pakai SSD itu masih lama lah ya. Nah, coba tapi bandingkan dengan punyanya Windows 10 waktu itu. Saya pernah bandingin itu beneran. Jadi Windows 10 itu dia kalau di shutdown layarnya mati duluan. Tapi PC-nya nggak mati. Tapi kan kesannya kan bagus. Iya kan, cepet matinya, udah mati nih gitu. Padahal belum mati itu PC-nya itu. Iya, cuma catur dayanya udah dimulai. Jadi efisiensi itu nanti berlakunya banyak cara. Ya bisa dari hal yang simpel seperti tadi misalnya, kemudian mengurangi jumlah grafik yang dipakai, itu juga menjadi hal yang signifikan untuk ditambahkan. Apakah selanjutnya ringan atau tidak? Enggak tahu. Windows experience-nya juga kan beda-beda. Kalau ditanya lebih ringan mana? Lebih ringan Windows XP sampai sekarang. Beneran itu. Kamu mau tanya ke siapa? Lebih ringan Windows XP sih. Dari experience saya ya, saya pernah pakai Windows 95. Pertama kali saya pakai Windows itu Windows 95. Sumber source-nya itu cuma ada sekitar 20 atau 15 disket. 20 atau 15 disket. Satu disket itu kan 1,4 MB. Setelah itu ganti ke Windows 98 ME, Millennium Edition 98. Kemudian setelah ganti 98 saya ganti ke Windows 2000 sebelum XP. Windows 2000 tuh lama banget sampai saya lulus SMA, kalau SMP sorry. Setelah itu baru pindah ke Windows XP. XP itu baru kuliah ini pakai XP. Iya benar XP benar. Pas kuliah di sini udah di Jogja. Habis pakai XP itu mau lulus baru pindah ke Windows 7. Sampai saya S2. Sampai saya lulus S2 masih pakai Windows 7. Setia pakai Windows 7. Enggak pindah ke Windows 8. Mana yang paling ringan Pak? Windows XP. Windows XP itu bisa dijalanin di minimum rekrutmen sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena resource-nya nggak banyak sampai sekarang. Loh kenapa sekarang banyak Pak? Ya, karena hardware-nya juga mulai butuh banyak resource. Ya. Lebih kompleks lagi. Dulu transistornya cuma berapa juta. Sekarang sudah hampir ratusan juta transistornya di prosesor. Jadi mau nggak mau harus ditambah juga algoritmanya. Nah ini kalau tanya apakah besok lebih ringan, saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu. Kalau mungkin lebih efisien, iya. Tapi kalau lebih ringan dalam masalah pergerakan dan sebagainya, saya nggak tahu. Oke, itu ya Mbak ya, Mas ya. Oke, ini yang tanya terakhir, selanjutnya Mas Bagus. Mengapa konsumsi RAM di iOS lebih sedikit dari Android? Jawabannya ini sama nih soal kayak itu. Ya karena memang cara eksekusinya beda-beda Mas ya. Yang bisa jadi eksekusi yang dilakukan oleh iOS itu tidak disimpan di apa nih tadinya? RAM-nya. Ya. Jadi instruksi-instruksinya enggak disimpan di RAM. Jadi langsung disimpan di cache-nya aja. Jadi setelah di cache di clear dan setelah cache di clear gitu. Itu masuk ke algoritmanya. Jadi intinya di situ. Jadi perbedaannya ada di situ. Mungkin Anda bisa nanti lebih jelas teknisnya ya di dalam. Jadi
ada sistem operasi macam-macam. Jadi ada yang menyimpan semua instruksinya di RAM, kemudian baru dieksekusi dan seterusnya. Ada juga yang tidak menyimpannya di RAM, hanya taruh di dummy RAM aja. Jadi tidak membebani RAM utama. Itu seperti itu ada. Nah, kemungkinan besar si iOS menggunakan skema yang seperti itu. Itu sebabnya dia lebih kencang untuk menjalankan sesuatu. Karena sudah disimpan pada register yang ada selain dari RAM utama. Ini pertanyaannya ada 2 tuh. Mengapa? Oke. Yang satunya mana? Mengapa sambil kanan betul-betul walaupun dengan ya itu, kalau yang pertanyaan kedua ini saya pernah bahas di minggu kemarin ya, karena iOS itu memang dirancang untuk software itu sendiri. Jadi dia pasti akan optimal di hardware-nya. Dia nggak akan optimal di hardware lain. Oke. Apa yang membuat sistem operasi Android sangat populer dibandingkan dengan sistem operasi mobile lainnya? Ini masalah pemasaran ya. Kalau Anda tahu Apple dan Nokia waktu itu yang merajai pasar, dan BlackBerry waktu itu yang merajain pasar sebelum Android masuk, itu semua aplikasi wajib melewati verifikasi yang ketat. Jadi nggak sembarang orang bisa membuat aplikasinya sendiri di zaman itu ya. Anda mau bikin aplikasi BlackBerry, maka verifikasinya ketat banget. Mau bikin punyanya Apple, verifikasinya ketat banget. Jadi susah untuk masuk ke situ. Jadi mereka nggak punya kebebasan untuk mengembangkan sistem operasinya. Jadi siapa yang ngembangin? Ya perusahaannya masing-masing. Tapi saat ini setelah Android masuk, setiap perusahaan diperbolehkan untuk mengkustomisasi. Itu sebabnya Xiaomi punya MIUI, Samsung punya One Page apa namanya itu ya. Intinya di depannya itu ya. Ada juga Vivo yang Color AS itu apa sebenarnya itu, dan itu yang menjadi menarik gitu ya. Jadi walaupun mereka punya handphone dengan kategori yang sama, mereka punya tampilan yang beda-beda. Sistem operasinya sama, namun punya tampilan yang beda-beda untuk menunjukkan ciri khas pada perusahaannya masing-masing. Nah, itu yang membuat si Android populer, karena boleh di-customize. Nah, kalau di Apple, ya tunggu Apple-nya. Ya. Kalau Nokia waktu itu, ya nunggu Nokia-nya gitu. Ya, gitu ya. Baik, lanjut. Apakah ada semacam aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam membuat sebuah OS? Ada dong. Mata kuliahnya juga ada. Jadi wajib ada. Anda harus tahu juga penjadwalan. Tahu cara memanage RAM, memori. Nah, ini kalau kalian ini pertanyaan ini akan terjawab setelah kalian lulus nih. Karena semua material pada pembuatan sebuah sistem operasi itu ada di mata kuliah kalian semua nanti kalau udah lulus. Jadi informatika itu base-nya yang membedakan dengan sistem informasi, ada yang tahu? Apa bedanya sistem informasi sama informatika? Ada yang bisa ngasih saya bantuan? Call friend? Bedanya SI sama informatika. Ada yang tahu nggak? Ada yang bantu saya? Nggak ada. Nggak ada deh. Nggak ada nih bener ya. Informatika itu ujung-ujungnya nanti Anda bikin komputer. Bikin komputer bahasanya gitu. Karena basically Anda akan mempelajari semua hal-hal yang mendasar, mulai dari manajemen memori, manajemen timing, ya, semuanya itu semua dipelajarin. Dasar-dasarnya nanti semuanya pelajaran. Pada dasarnya Anda nanti lulus ke kudune iso gawe sebuah sistem operasi dan komputer, ini gitu. Tapi kalau SI dia menggunakan komputer atau knowledge-nya aja. Oke ya.
Ini tuh di sudah, terus yang ini. Oke. Kenapa sistem operasi Mac OS tidak bisa digunakan di perangkat sistem? Ya, karena memang desain seperti itu. Dia harus ngecek chipsetnya dulu. Kalau yang sekarang, kalau dulu masih bisa mas, pakai Hackintosh namanya, di hack lah bahasanya. Tapi nggak semuanya varian bisa. Padahal dulu mereka sangat. Kenapa sistem operasi Java dan BlackBerry tidak kompatibel dengan era sekarang? Padahal dulu mereka sangat populer. Ini disebabkan karena kebutuhan manusia yang bertambah. Ya, bertambahnya kebutuhannya, jadi mau nggak mau lebih efisien, mau lebih tampilannya lebih bagus dan sebagainya. Nah, sistem operasi ini tidak bisa mendukung semuanya. Itu sebabnya dia kalah bersaing. Sebenarnya BlackBerry juga termasuk bagus sih, hanya saja kalah pada start awalnya. Oke. Apakah mungkin sistem operasi desktop bisa diinstal di mobile? Begitu juga sebaliknya. Tidak jawabannya. Karena arsitektur pada hardware-nya berbeda. Ya, teknisnya berbeda. Yang satunya pakai SoC, yang satunya enggak. Ya, satunya sistem on chip di mana semuanya terinclude satu-satu, tapi yang satunya enggak. Yang satunya basisnya ARM, yang satunya desktop. Beda banget. Jadi arsitekturnya beda banget. Jadi kalau secara head to head gitu langsung dipindahkan gitu nggak bisa. Karena cara bacanya pun nanti akan beda. Itu sebabnya kan sistem operasi itu dia support apa? x86, x64, AMD dan yang lain itu ada spesifikasinya. Jadi harus diperhatikan baik-baik jika untuk mendapatkan sistem operasi. Kalau di Ubuntu di Linux ada beberapa varian yang sudah bisa langsung diinstal di mobile. Itu ada. Ingat mobile itu base-nya adalah di chipsetnya ya. Meskipun sistem operasi dengan tampilan tatap muka sudah banyak dikembangkan, kenapa di sistem operasi dengan GUI masih tetap ditemui terminal atau command prompt untuk memasukkan baris perintah? Karena pada dasarnya karena mereka dibangun dari situ, termasuk si Linux, Mac itu sekarang masih menginkludkan, sudah sekarang menginkludin ya. Kalau dulu nggak menginkludin, kalau sekarang masih menginkludin karena memang base-nya dibuat dari baris per baris. Mau nggak mau seperti itu. Walaupun user experience-nya sudah dibuat lebih nyaman kan, tapi dia nggak boleh, bukan yang nggak boleh, mungkin mereka nggak mau untuk memisahkan yang mendasar. Karena sistem operasi itu dibangunnya pakai baris per baris, bahasa C dia pakainya. Windows itu dibangunnya pakai bahasa C, Linux juga pakai bahasa C. Windows itu C++ ya kalau nggak salah. Ya, jadi masih tetap ada. Karena memang mereka dibangunnya dari situ. CLI ya maksudnya, Command Line Interface. Kenapa banyak sistem operasi yang merupakan hasil pengembangan dari Unix? Ya, karena Unix yang memperbolehkan dia untuk menggunakan core-nya. Karena dibolehin aja sama si dia. Kalau nggak boleh ya nggak ada yang bisa ngembangin. Ya pada dasarnya begitu. Kalau ada yang nge-share gitu ya, nge-share. Makanya Linux dia basisnya adalah si Ronald itu ya, Trafold itu ya namanya. Itu membasiskan pada pengembangan software yang berbasis komunitas atau freeware gitu ya. Freeware kemudian open source itu menjadi yang jadi mungkin si Linus Torvalds itu juga nggak ngerti tuh sekarang ada berapa Linux yang berkembang. Tapi selama ini Linux itu setiap detiknya ada yang update. Setiap detiknya ada yang update. Itu menurut data ya. Baik, lanjut. Ada yang tanya lagi nih. Kalau kalian ada yang mau tanya lagi silakan loh ya. Mengapa ada hanya Android dan iOS saja yang sangat populer? Ya karena disukain pasar ya tadi ya. Apakah benar OS Windows lebih rawan terhadap virus dan hacker daripada Linux dan Mac OS? Nah ini yang mau saya lurusin. Untung ada yang tanya ini. Virus dan sebagainya dan kawan-kawannya itu diciptakan untuk melakukan serangkaian kegiatan ilegal untuk mengambil data korbannya. Ya. Jadi untuk mengambil data korbannya. Jadi rencananya awalnya seperti itu. Pertanyaannya adalah korbannya itu paling banyak pakai sistem operasi apa?
Sesuai data, sistem operasi yang masih populer saat ini masih Windows yang dipakai. Maka orang akan lebih banyak membuat pada sisi si Windows. Gitu ya. Kalau ada kesempatannya lebih besar di situ, kenapa harus bikin kesempatan yang lebih kecil kan? Gitu. Saya bisa ngambil datanya itu banyak di Windows, kenapa harus pakai yang macOS aja yang saya tembak gitu kan gitu. Lebih mudah nembak orang banyak kan daripada nembak orang yang sedikit, ya kan? Nah, jawabannya seperti itu. Apakah Linux sama Mac itu aman, Pak? Enggak. Ini jawabannya tadi ya sudah disebutin. Linux sama Mac itu tetap rentan, sama. Hanya saja kebetulan yang bikin lebih sedikit daripada si Windows. Oke, ini masih ada beberapa ya. Apa saja alasan pemakaian sistem operasi Android pada smartphone yang saat ini banyak mulai perusahaan penghasil telepon seluler. Apa saja alasan pemakaian sistem operasi? Oke, customisasi. Yang paling mudah itu. Jadi sistem perusahaan boleh mengcustom tampilannya, mengcustom jaringannya, mengcustom apapun yang ada di situ. Karena sesuai lisensinya yang open source. Jadi alasannya mungkin itu sih. Ini jawabannya sudah saya bahas tadi. Mengapa SO Linux banyak dipilih oleh programmer? Oke, terakhir itu ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Yang online? Nggak ada. Cukup hari ini? Tentang sistem operasi? Oke. Sudah? Sudah ya? Nggak ada. Oke, nggak ada jawaban. Berarti anggap aja ya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat terus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.